Apakah benar rapel dan kenaikan pensiun tahun 2026 sudah memiliki jadwal pencairan resmi? Pertanyaan ini saat ini menjadi pembahasan hangat di kalangan bapak dan ibu pensiunan. Di tengah meningkatnya biaya hidup, kebutuhan kesehatan yang semakin besar, serta persiapan menyambut tahun baru, kabar sekecil apapun terkait pensiun tentu sangat berarti. Tidak heran jika banyak pensiunan merasa harap-harap cemas ketika mendengar kata rapel dan kenaikan, apalagi jika disertai kata resmi dan mengatasnamakan taspen. Namun Bapak dan Ibu perlu waspada. Saat ini beredar begitu banyak informasi di media sosial, grup WhatsApp, bahkan judul video yang terdengar sangat meyakinkan, tetapi ternyata tidak semuanya menjelaskan fakta secara utuh. Ada yang menyebut tanggal pencairan tertentu, ada pula yang menyebut angka kenaikan yang menggiurkan, padahal belum tentu sesuai dengan kebijakan sebenarnya. Inilah yang sering membuat pensiunan bingung, mana informasi resmi, mana yang hanya asumsi atau harapan pribadi. Dalam video ini kami tidak ingin membuat Bapak dan Ibu berharap berlebihan, tetapi juga tidak ingin Bapak dan Ibu ketinggalan informasi penting. Kami akan membahas apa yang benar-benar sudah diumumkan secara resmi, bagaimana mekanisme rapel dan kenaikan pensiun biasanya dilakukan, serta apa saja tanda-tanda yang perlu diperhatikan menjelang 2026. Semua disampaikan dengan bahasa sederhana, tanpa istilah rumit, agar mudah dipahami dan tidak menimbulkan salah tafsir. Pastikan Bapak dan Ibu menonton video ini sampai selesai, karena satu bagian yang terlewat bisa membuat kesimpulan menjadi berbeda. Jangan lupa subscribe channel ini agar Bapak dan Ibu selalu mendapatkan informasi pensiun terbaru yang tenang, jelas, dan berdasarkan fakta resmi, bukan sekadar rumor. Like dan bagikan video ini kepada sesama pensiunan karena informasi yang benar adalah bentuk saling menjaga. Memasuki pembahasan inti, penting bagi Bapak dan Ibu pensiunan untuk memahami bahwa isu rapel dan kenaikan pensiun bukanlah hal baru. Setiap menjelang akhir tahun, topik ini hampir selalu muncul dan menjadi perhatian luas, khususnya bagi para pensiunan PNS, janda, duda, maupun ahli waris. Hal ini sangat wajar, karena pensiun merupakan sumber penghasilan utama yang menopang kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh sebab itu, setiap informasi yang berkaitan dengan perubahan besaran atau waktu pencairan selalu menimbulkan harapan sekaligus kekhawatiran. Pertama-tama, mari kita luruskan pemahaman mengenai peran Taspen. Taspen adalah lembaga yang bertugas mengelola dan menyalurkan pembayaran pensiun sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Artinya, Taspen tidak memiliki kewenangan untuk menentukan apakah akan ada kenaikan pensiun atau tidak. Taspen hanya menjalankan kebijakan yang sudah diputuskan secara resmi melalui peraturan pemerintah atau keputusan presiden. Pemahaman ini penting agar Bapak dan Ibu tidak salah menafsirkan setiap pernyataan atau informasi yang mengatasnamakan Taspen. Isu rapel dan kenaikan pensiun tahun 2026 muncul seiring dengan pembahasan pemerintah terkait penyesuaian kesejahteraan aparatur negara. Setiap kali ada wacana penyesuaian gaji PNS aktif, maka secara otomatis perhatian publik juga tertuju pada kemungkinan penyesuaian pensiun. Hal ini tidak salah karena secara historis memang terdapat keterkaitan antara gaji aktif dan besaran pensiun. Namun, perlu ditekankan bahwa keterkaitan tersebut tidak selalu berarti kenaikan dilakukan secara bersamaan atau otomatis. Dalam praktiknya, kenaikan gaji PNS aktif dan kenaikan pensiun seringkali memiliki waktu penerapan yang berbeda. Ada kalanya gaji aktif dinaikkan lebih dahulu, kemudian pensiun menyusul setelah dilakukan evaluasi lanjutan. Ada pula kasus di mana kebijakan kenaikan sudah diputuskan, tetapi pencairannya baru dilakukan beberapa bulan kemudian. Inilah yang kemudian melahirkan istilah rapel, yaitu pembayaran selisih yang seharusnya diterima sejak kebijakan berlaku. Rapel sering menjadi kata yang paling dinantikan oleh pensiunan. Namun penting untuk dipahami bahwa rapel tidak selalu ada dalam setiap kebijakan kenaikan. Rapel hanya muncul jika kenaikan ditetapkan berlaku surut. Jika kebijakan menyebutkan bahwa kenaikan berlaku mulai bulan tertentu ke depan, maka tidak ada rapel yang dibayarkan. Semua ini sangat tergantung pada bunyi dan ketentuan resmi dalam peraturan yang ditetapkan pemerintah. Banyak informasi di media sosial yang menyebutkan bahwa rapel akan cair pada bulan tertentu dengan nominal tertentu.
Informasi seperti ini perlu disikapi dengan sangat hati-hati. Biasanya, sebelum ada peraturan resmi yang diterbitkan, pemerintah dan Taspen tidak akan menyebutkan angka pasti maupun tanggal pencairan secara rinci. Jika ada informasi yang terlalu detail namun tidak disertai sumber resmi, maka besar kemungkinan informasi tersebut hanya spekulasi. Bapak dan Ibu juga perlu memahami bahwa proses penetapan kebijakan pensiun melibatkan pertimbangan yang sangat luas. Pemerintah harus memperhitungkan kondisi keuangan negara, kemampuan anggaran, serta keberlanjutan pembayaran pensiun untuk jangka panjang. Pensiun bukanlah kewajiban satu kali, melainkan kewajiban yang harus dipenuhi setiap bulan, bahkan hingga puluhan tahun ke depan. Oleh karena itu, setiap kebijakan harus dirancang dengan sangat hati-hati. Menjelang akhir tahun anggaran, yaitu sekitar bulan November dan Desember, pemerintah biasanya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan anggaran. Pada periode ini, berbagai isu pembayaran, termasuk gaji, tunjangan, dan pensiun, sering menjadi perhatian. Namun penting untuk dicatat bahwa tidak semua kebijakan baru langsung diberlakukan di akhir tahun. Banyak kebijakan justru mulai efektif pada awal tahun anggaran berikutnya, yaitu Januari. Inilah alasan mengapa isu rapel dan kenaikan pensiun sering dikaitkan dengan rentang waktu 2025 hingga 2026. Akhir 2025 dipandang sebagai masa evaluasi, sementara awal 2026 dipandang sebagai waktu penerapan kebijakan baru. Namun sekali lagi, semua ini masih menunggu keputusan resmi. Sampai ada pengumuman yang sah, semua informasi di luar itu sebaiknya dianggap sebagai potensi, bukan kepastian. Perlu juga dipahami bahwa tidak semua pensiunan menerima perlakuan yang sama. Ada pensiunan PNS, pensiunan janda atau duda, pensiunan anak, serta kategori lainnya. Masing-masing memiliki dasar perhitungan dan ketentuan tersendiri. Oleh sebab itu, jika nantinya ada kebijakan kenaikan, sangat mungkin terdapat perbedaan besaran atau waktu penerapan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Selain itu, besaran pensiun yang diterima setiap orang juga berbeda-beda, tergantung pada gaji pokok terakhir, masa kerja, dan golongan. Oleh karena itu, jika ada kenaikan dalam bentuk persentase, maka nominal yang diterima setiap pensiunan juga akan berbeda. Inilah sebabnya mengapa informasi yang menyebutkan satu angka nominal untuk semua pensiunan seringkali tidak akurat. Dalam konteks pelaksanaan pembayaran, Taspen memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap pensiunan menerima haknya secara tepat waktu dan tepat jumlah. Jika ada kebijakan baru, Taspen akan melakukan penyesuaian sistem, menghitung ulang besaran pensiun, dan menyalurkannya melalui bank mitra. Proses ini memerlukan waktu, sehingga keterlambatan teknis terkadang tidak bisa dihindari meskipun niatnya adalah untuk memberikan pelayanan terbaik. Bapak dan Ibu pensiunan juga perlu memastikan bahwa data kepesertaan selalu diperbarui. Banyak kendala pembayaran bukan disebabkan oleh kebijakan, melainkan oleh data yang belum lengkap atau belum diperbarui, seperti perubahan rekening bank, alamat, atau status keluarga. Dengan data yang akurat, proses pembayaran, termasuk rapel jika ada, akan berjalan lebih lancar. Di sisi lain, pemerintah dan Taspen terus melakukan upaya digitalisasi layanan. Tujuannya adalah untuk mempermudah akses informasi dan mempercepat proses administrasi. Meskipun bagi sebagian pensiunan hal ini terasa menantang, langkah ini pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan dalam jangka panjang. Pendampingan dari keluarga atau petugas layanan dapat membantu pensiunan beradaptasi dengan perubahan ini. Dalam menghadapi berbagai informasi yang beredar, sikap paling bijak adalah bersikap tenang dan kritis. Jangan langsung percaya pada informasi yang menggunakan judul bombastis atau bahasa yang terlalu meyakinkan. Periksa sumbernya, perhatikan apakah ada rujukan resmi, dan bandingkan dengan informasi dari kanal resmi. Informasi resmi biasanya disampaikan dengan bahasa yang lebih formal dan tidak berlebihan. Bapak dan Ibu juga sebaiknya tidak menggantungkan perencanaan keuangan pada informasi yang belum pasti. Gunakan pemasukan yang sudah pasti sebagai dasar perencanaan, dan anggap isu kenaikan atau rapel sebagai potensi tambahan. Dengan cara ini, jika kebijakan benar-benar diterapkan,
Hal tersebut akan menjadi kabar baik yang menambah rasa syukur, bukan sesuatu yang sudah terlanjur diandalkan. Penting untuk diingat bahwa hak pensiun adalah bentuk penghargaan negara atas pengabdian panjang para aparatur sipil. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin pembayaran pensiun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, meskipun proses pengambilan keputusan membutuhkan waktu, hak tersebut tidak akan diabaikan. Menjelang tahun 2026, perhatian terhadap isu pensiun diperkirakan akan semakin meningkat. Pembahasan anggaran, evaluasi kebijakan, dan dinamika ekonomi akan terus berjalan. Dalam situasi seperti ini, peran informasi yang benar dan menenangkan menjadi sangat penting. Bapak dan Ibu pensiunan berhak mendapatkan penjelasan yang jujur, jelas, dan tidak menyesatkan. Sebagai penutup pembahasan bodi ini, dapat disimpulkan bahwa isu jadwal cair rapel dan kenaikan pensiun 2026 masih berada dalam proses kebijakan. Hingga saat ini, kepastian hanya dapat diperoleh dari pengumuman resmi pemerintah dan pelaksanaan teknis oleh Taspen. Oleh karena itu, sikap terbaik adalah tetap tenang, terus mengikuti informasi resmi, dan tidak mudah terpengaruh oleh kabar yang belum jelas. Dengan pemahaman yang benar dan sikap yang bijak, Bapak dan Ibu dapat menjalani masa pensiun dengan lebih tenang, aman, dan terencana. Semoga penjelasan ini membantu memberikan kejelasan dan ketenangan dalam menghadapi isu rapel dan kenaikan pensiun menuju tahun 2026.